Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 175. Semua orang memusatkan perhatian pada si kecil Pio. Anak perempuan berusia 4 tahun itu tampak begitu cantik dalam balutan gaun berwarna pink, lengkap dengan hijab yang selalu menutupi rambutnya. Bunda, panggilnya penuh semangat, seraya berlari kecil ke arah sang bunda. Riana menyambut putri kecilnya dengan pelukan hangat. 2 hari sejak rujuk dengan Gali, Pio selalu ikut dengan Alpian dan Boy menginap di apartemen, sehingga membuatnya sangat merindukan gadis kecil itu. Cantiknya anak bunda, habis dari mana sayang? Tanya Riana. Pio habis jalan-jalan sama papa dan kakak Boy. Bunda, kemana? Beli es krim di mall. Terus kemana lagi? Pio juga habis lihat rumah ayah. Rumahnya bagus bunda, ada jendela besarnya. Pio juga punya kamar yang banyak bonekanya. Jawabnya penuh semangat. Ayo bunda, kita ke rumah ayah aja. Di rumah ayah gak ada nyamuk, gak panas karena ada AC-nya. Terus ada kulkas gede yang isinya banyak buah sama susu. Galih mengulas senyum tipis mendengar celotehan putri kecilnya. Ia mengelus puncak kepala Pio. Sebentar ya nak, tunggu Tante Iren dulu, terus kita pulang sama-sama. Galih melirik Jo dan Bara sebab sudah beberapa menit lalu Iren pergi dan belum juga kembali. Coba susul Iren, siapa tahu ada barang yang mau dibawa. Siap bos, balas Bara. Langsung beranjak bersama Jo. Keduanya berjalan beriringan sambil mengobrol. Mukanya jangan datar begitu Jo. Bagaimana si Rapi tidak takut sama kamu kalau sangar? Ucap Bara. Coba senyum biar bapak kabel seperti bos Alpian. Ini sudah setelan pabrik, jawab Jo. Acuh tak acuh, tapi kan bisa di setel ulang, dibuat lebih manusiawi biar tidak mirip jin dari neraka. Muka boleh pang tapi hati tetap pink. Ucapan Bara terpotong sebab mendapat pelototan dari Jo. Sabar bro, kamu ini sensitif sekali. Coba ke dokter periksa tekanan darah. Tekanan darah normal, yang berat itu tekanan hidup karena masih jomblo ya. Bara tertawa setelah melihat wajah Jo yang kusut. Namun pembicaraan singkat itu harus terpotong ketika tiba di rumah Iren. Di kejauhan wanita itu terlihat berjalan menyusuri lorong-lorong kecil sambil menengok ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Rapi, ia berulang-ulang memanggil nama putranya, membuat Jo dan Bara segera mendekat. Ada apa? Tanya Bara. Rapi tidak ada di rumah, tidak tahu kemana, jawab Iren. Tampak mulai gelisah, ia masih sekali memanggil nama putranya. Apa dia pergi main dengan temannya? Tapi tadi dia tidak ada di lapangan kan? Tidak mungkin, sejak dipukuli ayahnya, Rapi takut keluar rumah. Seharian ini dia juga tidak pernah keluar rumah. Apa jangan-jangan kedua alis Jo saling bertaut. Ia telah menebak apa yang terjadi. Apa ada kemungkinan kalau Rapi dijemput ayahnya? Iren menggeleng dengan cepat. Dugaan Jo sangat mustahil sebab Bayu sama sekali tidak pernah memperdulikan anaknya itu. Aku rasa tidak, Mas Bayu tidak pernah menganggap Rapi sebagai anak. Jadi tidak mungkin dia mau membawa Rapi. Ya sudah, kita cari dulu di sekitar sini. Siapa tahu Rapi hanya sedang keluar mencarimu dan tidak ketemu. Jo mencoba menenangkan wanita itu. Mereka akhirnya mencari keberadaan Rapi di sekitar kompleks. Namun hingga setengah jam mencari, Rapi tak kunjung ditemukan. Iren mulai panik sebab putranya itu tidak pernah keluar rumah tanpa seizinnya. Sebentar, aku hubungi bos dulu. Siapa tahu Rapi ada di lapangan dan kita tidak melihat. Bara lantas mengeluarkan ponsel dari saku jaket dan menghubungi Galih. Ia menunggu beberapa saat hingga panggilan terhubung. Kenapa Bara? Tanya Galih sesaat setelah panggilan terhubung. Bos, apa Rapi ada di lapangan? Tidak ada, aku pikir Iren pulang untuk menjemputnya.
Rapi tidak ada di rumah. Kami juga sudah berkeliling mencari tapi tidak menemukannya dimanapun. Coba cari lagi, aku juga akan cari di sekitar sini. Baik bos, panggilan pun terputus. Diikuti dengan suasana yang semakin diselimuti kepanikan, air mata mulai mengalir dari ujung mata Iren. Jika Bayu benar-benar membawa Rapi seperti dugaan Jo, entah apa yang akan dilakukan lelaki itu terhadap Rapi. Rapi, kemana dia? Iren berucap lirih sambil menjatuhkan diri di sebuah kursi berbahan kayu. Melihat Iren menjatuhkan air mata membuat Jo meradang. Waktu kembali bergulir, semua orang turut mencari Rapi namun tidak juga ditemukan. Sayangnya, di permukiman kecil itu sama sekali tidak ada kamera pengintai, sehingga membatasi pencarian. Hanya ada satu CCTV dari pemilik toko kue di depan kompleks. Namun tak ada jejak Rapi di sana. Rapi tidak ada, Riana. Apa Mas Bayu yang membawanya? Tapi kenapa selama ini dia tidak pernah peduli pada Rapi? Sabar Ren, kita berdoa saja semoga Rapi tidak apa-apa. Aku akan kerahkan orang untuk mencari Rapi. Kalau Bayu yang membawa Rapi, itu artinya tempat ini juga tidak aman untuk Iren. Lebih baik sekarang kalian ke apartemen, di sana kalian aman. Biar kami yang mencari Rapi, ucap Galih. Mas Galih benar Ren, kita tunggu di apartemen saja biar kamu aman. Insya Allah mereka akan menemukan Rapi, bujuk Riana. Iren mengangguk pasrah. Baru saja Iren akan berdiri, deringan ponsel sudah terdengar dan berhasil menyita perhatian semua orang. Wanita itu langsung menyambar ponsel jadulnya. Baru melihat nama pemanggil pada layar saja sudah membuat seluruh tubuhnya meremang. Yang juga memperkuat dugaan bahwa lelaki tak berperasaan itu yang telah membawa Rapi. Halo, ucap Iren takut-takut. Halo sayang, kenapa suaramu terbata-bata begitu? Apa ada yang salah? Nada di seberang terdengar dingin. Mas, apa kamu yang membawa? Ucapan Iren terpotong oleh suara tawa sumbang Bayu. Wanita itu melirik Jo yang sedang memberi isyarat agar Iren menyalakan pengeras suara pada ponselnya. Kamu pasti sedang mencari anak kesayanganmu kan? Bayu bertanya sambil terkekeh. Tolong bawa dia kembali mas, jangan dipukuli Rapi lagi. Kenapa kamu sepanik ini? Apa kamu lupa kalau dia adalah anakku juga? Rapi hanya ikut dengan ayah kandungnya sendiri, lalu apa yang kamu takutkan? Meskipun suara Bayu terdengar santai, namun sangat menakutkan bagi Iren. Pikirannya sudah menebak apa yang akan dilakukan Bayu terhadap putranya. Dia hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Setidaknya kalau kamu tidak bisa melindungi sebagai ayahnya, tolong jangan sakiti. Apa belum cukup kamu memukuli dia kemarin? Menyakiti? Sama sekali tidak. Iya kan Rapi? Iren semakin ketakutan ketika mendengar suara isak tangis dari sana. Aku mau bicara dengannya, tolong berikan teleponnya pada anakku. Iren menunggu sesaat hingga terdengar jelas suara Rapi di ujung telepon. Bu, tolong jemput Rapi bu, Rapi takut. Suara Rapi terdengar gemetar, membuat Iren seolah kehilangan seluruh tenaganya. Sebentar nak, ibu akan jemput kamu, jangan takut ya. Cepat bu, Rapi nggak mau di sini. Iya, tunggu ibu. Jangan ngelawan sama ayah. Nanti kamu dipukul lagi. Suara Rapi kemudian terganti oleh Bayu. Bagaimana? Sudah dengar suaranya? Kamu pasti lega. Apa yang kamu inginkan sebenarnya mas? Bukannya aku sudah bilang aku tidak mau warisan dari ibu kamu. Ambil saja semua. Aku juga tidak akan menuntut apa-apa dari kamu. Sayangnya bukan itu tujuanku menghubungimu. Sekarang berikan teleponnya pada manusia sok jagoan yang memukuliku kemarin. Sambil berderai air mata, Iren menatap satu persatu lelaki yang ada di sana. Pandangannya berujung pada Jo yang menatapnya datar. Cepat berikan, si keparat berwajah bule itu ada di sana kan? Mendengar suara Bayu yang begitu menantang membuat Bara menepuk bahu Jo. Lalu berbisik pelan, tuh calon anakmu diculik bapaknya, sudah saatnya Sarimin jadi Sumanto. Jadi Sumanto guys ya. Oke kita lanjut lagi bab 176-nya. Cepat berikan, bentakan Bayu terdengar kembali. Iren masih diam tanpa berani memberikan ponselnya pada Jo seperti permintaan Bayu.
Melihat Iren yang pucat dan putus asa membuat Joe segera mengambil ponsel dari tangan wanita itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Joe. Tawa sinis Bayu terdengar. Ini dia bule yang sok jagoan itu. Bagaimana kalau kita bertemu untuk menyelesaikan masalah kita 10 tahun lalu? Dendam masih membara di hati Bayu. 10 tahun lalu Joe mengajarnya tanpa ampun, hingga membuatnya hampir kehilangan nyawa, dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk membalas. Joe melirik Galih dan Bara sekilas. Semua orang yang ada di ruangan itu tampak tegang, mengingat keselamatan Rapi yang terancam, terlebih Iren yang sudah memucat layaknya mayat hidup. "Baiklah, di mana? Aku akan berikan alamatnya. Tapi ingat, jangan sampai melibatkan polisi atau anak buah Alpian yang lain. Kalau tidak, perempuan sialan itu akan menangisi anaknya." Sebelah tangan Joe terkepal mendengar panggilan perempuan sialan yang disematkan Bayu untuk Iren. Lelaki bejat itu sama sekali tidak menghargai wanita yang masih sah sebagai istri dan juga ibu dari anaknya. "Aku akan datang, tapi jangan pukuli Rapi." "Bagus, ingat satu hal, ini bukan sekedar ancaman. Tapi kalau mau coba silahkan lapor polisi dan buktikan sendiri apakah aku sedang bermain-main atau tidak." Ancaman Bayu pun membuat Iren kembali berlinang air mata, hatinya remuk memikirkan ketakutan yang dirasakan Rapi sekarang. Jika mendengar nama ayahnya saja bisa membuatnya gemetar ketakutan, apalagi sekarang di mana ia berada di tangan lelaki itu tanpa perlindungan. Apa salah Rapi dalam hal ini? Dia hanya anak kecil yang belum mengerti urusan orang dewasa. Tapi dia harus menerima tekanan dari ayahnya sendiri. Riana memeluk Iren demi menenangkan wanita itu. "Tenang Ren, kita berdoa saja semoga Rapi tidak apa-apa." "Kenapa Rapi tidak seberuntung anak lain, Riana? Dia sering tidur dengan perut kosong, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia juga tidak pernah menuntut atau meminta apapun dari aku. Saat anak lain menghabiskan waktunya untuk bermain, dia menghabiskan waktunya untuk bekerja. Padahal usianya masih begitu kecil. Kenapa Rapi kecilku harus mengalami semua ini?" Mas Bayu mungkin sedang memukul dan membuatnya ketakutan. Gelombang emosi seakan menenggelamkan Joe. Ia hendak melangkah keluar, namun Bara dan Galih menghalangi. "Joe, jangan bertindak gegabah. Jangan ke sana sendirian. Bayu bisa saja menyiapkan perangkap untuk kamu," ucap Bara mengingatkan. Aku masih bisa menghadapi 10 Bayu sendirian. Tapi dia tetap berbahaya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi kan. Aku tidak mau ambil resiko. Kita semua tahu seperti apa Bayu. Dia gila dan sekarang keselamatan Rapi yang paling penting. Tapi kalau dalam 3 jam aku tidak kembali, baru kamu menyusul. Kalau bisa sekarang kalian ke apartemen saja. Nanti aku akan bawa Rapi ke sana." Joe memasukkan ponsel milik Iren ke saku jaketnya untuk bisa berkomunikasi dengan Bayu. Lalu segera melangkah meninggalkan rumah itu. Sementara Galih melirik Bara sambil memberi isyarat dengan gerakan mata yang langsung mampu diartikan oleh Bara. Tanpa menunggu lagi, Bara langsung mengambil langkah cepat untuk menyusul Joe. "Sebelum kehilangan jejak, lebih baik kita menunggu di apartemen. Tenang saja, mereka akan membawa Rapi pulang dengan selamat." Iren menyeka air mata. "Terima kasih, maaf aku sudah membuat repot." "Sama sekali tidak, Ren. Rapi sudah kuanggap anakku sendiri. Kita sudah melewati kesulitan bersama selama ini." Riana berucap lirih. Ketiganya meninggalkan rumah. Begitu tiba di lapangan, suasana masih terlihat ramai. Masih ada banyak tetangga yang berkumpul sebelum naik ke mobil. Riana menghampiri beberapa tetangga untuk berpamitan. "Saya pamit, maaf kalau selama ini ada salah," ucap Riana kepada beberapa tetangganya. "Kami juga minta maaf kalau ada ucapan yang menyinggung. Bahagia selalu ya Riana." Di depan lapangan sebuah mobil sudah menunggu.
Para tetangga berdecak kagum saat Riana dan Iren naik ke salah satu mobil tak terkecuali Melati yang juga masih berada di tempat yang sama. Beruntung sekali jadi Riana yang dulu berangkat kerja jalan kaki pakai sandal jepit sekarang dijemput mobil mewah seperti Nyonya Besar. Saya dengar mereka tinggal di Royal Spring loh, ucap salah satu tetangga. Masa sih Bu? Itu kan apartemen paling elit di kota ini. Benar, suami saya kan kerja di proyek Pak Gali. Dia pernah ke apartemen bawakan berkas laporan untuk Pak Gali. Wah, bikin iri saja ya si Riana. Mendengar segala ucapan dari tetangga membuat Melati merasa udara sekitar terasa memanas. Tanpa permisi, ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Joe menatap sebuah rumah sederhana di hadapannya, sebuah rumah kecil sesuai dengan petunjuk yang diberikan Bayu padanya. Masuk saja, ingat jangan berani bawa orang apalagi polisi atau Rapi akan jadi korbannya. Isi pesan bernada ancaman yang baru saja masuk ke ponsel milik Iren. Joe mengamati keadaan sekitar, suasana tampak sunyi. Bahkan rumah itu terlihat gelap seperti tak berpenghuni. Perlahan Joe melangkah, perlahan pintu lapuk itu terbuka dengan sekali dorong. Hingga terdengar berderit, "Selamat datang, akhirnya kamu datang juga." Suara Bayu menyambut sesaat setelah Joe memasuki rumah. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah Rapi yang terduduk di sudut ruangan dengan tubuh terikat tali. Ada lebam membiru pada beberapa bagian tubuhnya dan juga darah di sudut bibirnya. Berikut beberapa lebam membiru di beberapa bagian tubuhnya. Sementara Bayu terduduk di sebuah kursi sambil meneguk minuman. "Bagus sekali, ucapanmu memang bisa dipegang. Kamu kesini untuk menjemput Rapi kan? Lepaskan dia, bukankah dia anakmu? Apa yang membuatmu tega memukulinya? Memangnya kenapa? Justru karena dia anakku, jadi aku bisa melakukan apa saja padanya. Ya kan Rapi?" Bayu meraih sebuah tongkat besi dan memukul-mukul pada tangannya. "Aku sudah di sini, sekarang lepaskan Rapi." Bayu tertawa pelan. "Jangan buru-buru, kita bersenang-senang saja dulu. Ngomong-ngomong, apa aku boleh tahu kenapa kamu peduli ini dengan Rapi dan Iren?" Joe tak menyahut, ia hanya menatap Rapi yang berada di bawah ancaman Bayu. "Tidak usah dijawab, aku sudah tahu jawabannya." Ia menghela napas panjang. "Apa kamu masih ingat 10 tahun lalu? Kamu memukuliku, membabi buta sampai patah tulang. Aku hanya ingin kamu merasakan hal yang sama, supaya kita impas. Karena itu aku datang supaya kamu bisa membalas, jadi lepaskan Rapi. Tenang saja, Rapi pasti akan aku lepaskan setelah puas bermain denganmu. Ingat, kalau kamu melawan sedikit saja, maka Rapi yang akan menerima akibatnya." Bayu memberi isyarat dengan mengeluarkan siulan, disusul dengan kemunculan 3 orang pria berbadan besar. Joe melirik ke kanan dan ke kiri, di mana 3 orang pria itu mengepung dirinya. "Periksa pakaiannya, jangan sampai dia membawa senjata." Salah satu dari 3 pria itu memeriksa tubuh Joe dari atas ke bawah demi memastikan tidak ada senjata berbahaya di sana. "Aman bos, dia tidak membawa senjata. Hanya ada HP tua ini di sakunya." "Bagus," ucap Bayu. "Sekarang pegangi dia." 3 laki-laki yang ditebak Joe adalah preman itu menyergap lengannya sekuat tenaga. Joe yang menguasai beberapa ilmu bela diri bisa saja mengajar mereka satu persatu. Namun ia tidak boleh gegabah dan membuat Rapi dalam bahaya. Terlebih Bayu sudah mengancam, "Tidak perlu memegangiku. Aku tidak akan melawan, kalian boleh memukulku sepuasnya," ucap Joe. Masih bersikap tenang sambil merilik Rapi yang tampak semakin ketakutan. "Di sini ada anak kecil, setidaknya jangan membuatnya semakin ketakutan." "Wow, superhero sekali," ucap Bayu. "Rapi pasti senang kalau punya ayah sambung pahlawan seperti dia." Tanpa belas kasih, Bayu menghantamkan tongkat besi ke tubuh Joe bertubi-tubi hingga membuat lelaki berparas timur tengah itu terjerambat ke lantai. Rapi tak mengeluarkan suara, akan tetapi air matanya terus berderai. Joe berusaha bangkit di tengah rasa sakit, separuh tenaga seolah tercabut dari tubuhnya. "Bisakah kalian tidak memukuliku di depannya? Dia akan semakin ketakutan dan bisa trauma."
Namun Bayu tidak mempedulikan ucapan Jo. Ia terus menghantam Jo dengan tongkat besi. Dia kuat sekali, sudah dipukul seperti ini masih bisa bangun, ucap salah satu preman. Justru itu bagus, semakin dia bertahan permainan semakin menarik. Bayu terkekeh lalu melayangkan tinjunya ke arah perut, membuat sudut bibir Jo mengeluarkan cairan merah. Kini ia terbaring di lantai dengan posisi terengkurap. Hanya ujung jari yang bergerak kecil, matanya mengerjap perlahan. Wajah sedih Iren dan rapi terus terbayang dalam pikiran. Hantaman keras pada punggung membuat Jo mengeluh. Namun melihat wajah ketakutan Rapi membuatnya berusaha bangkit agar terlihat baik-baik saja di hadapan Rapi. Dengan sisa tenaga dia merangkak ke arah Rapi. Tangannya yang lemah berusaha melepas tali yang melilit tangan dan kaki anak lelaki itu. Jo menatapnya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa nak, jangan takut, ini tidak sakit," bisik Jo. Masih punya tenaga rupanya. Bayu menghantam punggung Jo hingga tubuhnya kembali ambruk. Sekeliling mulai terasa berputar dalam pandangannya. Seluruh tenaga seperti tercabut dari tubuhnya dan ia tak sadarkan diri lagi. Sementara Rapi memandang Bayu dan Jo secara bergantian. Dalam hatinya bertanya, mengapa ayah kandungnya sendiri tega membuatnya berdarah sementara ada orang lain yang rela bercucuran darah demi melindungi dirinya. Nah segitu dulu ya bab 176-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.